Welcome to my channel. Salam sehat teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Apa kabar kalian? Gue berharap di hari Jumat yang cerah ini kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Tapi tentunya yang lebih mungkin bikin kita sehat karena nanti di kualifikasi third round Piala Dunia 2026 kita akan satu grup dengan tim-tim yang sehat juga. Tapi gue di sini tidak mau berdebat soal peluang, soal juga persaingan konstelasi di grup C, di mana nanti kita akan bergabung dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain dan juga China. Tapi di edisi kali ini gue akan mau menggelondongkan sebuah statement yang sumbernya dari orangnya langsung. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Sumarji, orang dari dalam timnas. Jadi kemarin gue bertemu dengan beliau, bertatap muka di acara undian atau drawing third round kualifikasi Piala Dunia, dan beliau menyampaikan banyak hal. Dan seperti yang gue janjikan juga, pertanyaan-pertanyaan dari kalian, masukan-masukan dari kalian, bahkan juga kritikan terkait lapangan Gelora Bung Karno yang masih kurang, ini gue juga coba tanyakan ke beliau. Dan beliau membeberkan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban yang ya seperti nanti yang kita akan dengarkan. Sebenarnya sejujurnya pada saat drawing kemarin itu juga ada Pak Erick Thohir, tapi beliau nampaknya sibuk bercengkrama dengan kolega-koleganya. Ya gue juga tahu diri lah, gak mau mengganggu beliau. Jadi akhirnya gue bertemu dengan Pak Sumarji, dan Pak Sumarji seperti biasa selalu step up, mau speak up untuk menjawab, bukan keresahan ya, tapi mungkin rasa sayang dan rasa pengen tahu dari netizen atau kalian semua terhadap tim nasional kita. Update mulai dari kontrak Sintayong, mulai dari tadi soal lapangan Gelora Bung Karno yang masih belum jelas bagaimana, dan juga banyak hal lah, termasuk Martin Paes juga. Nah, ini dia langsung sumbernya dari orang dalam tim nasional. Seperti apa wawancaranya, seperti apa jawaban-jawaban beliau, apakah menjawab pertanyaan kalian atau tidak? Langsung saja kita dengarkan. Ini dia Pak Sumarji. Oke, pertama terima kasih Pak Sumarji atas waktunya terkait dengan hasil drawing ini, di mana kita ada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain dan China. Minta secara umum dulu Pak, kira-kira tanggapannya seperti apa? Ya, ini adalah hasil drawing yang harus sama-sama kita jalankan ya, karena memang siapapun yang sudah pasti menjadi lawan timnas Indonesia harus kita hadapi. Tentu kita tetap harus optimis dengan lawan-lawan yang akan kita hadapi. Nah, terkait nanti persiapannya, kan ini kan semakin berat tentunya, tidak seperti di second round. Ini jauh lebih berat. Nah, kira-kira persiapan misalnya apakah akan menambah pemain naturalisasi lagi Pak nanti? Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua, dan kita lagi berupaya, semuanya berupaya, berusaha semaksimal mungkin agar pemain yang memang dibutuhkan pada posisi yang memang butuh tenaga bantuan, butuh tenaga yang memang betul-betul diharapkan bisa menambah kekuatan dan bisa merubah semuanya. Tentu ini masih dalam proses. Mudah-mudahan sebelum dimulai round ketiga ini sudah ada. Ya, nah kan selama ini kita tahu Pak, kolaborasi antara berbagai pihak, Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI, Bapak juga sebagai yang selalu mengawal timnas kemana-mana, Pak, kemudian Sintayong, pemain ini kan semua kolaborasi yang positif, dan akhirnya kita bisa lolos Pak. Nah, kabar terakhir nih soal Sintayong bagaimana Pak kontraknya? Oh boleh tahu. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan kontrak Coach Shin, sudah dibicarakan dengan Ketua Umum, dan Ketua Umum pun sudah menyampaikan ke publik bahwa berkaitan dengan kontrak Sintayong pasti akan diperpanjang. Jadi saya kira kita sekarang lagi menunggu perkembangan kesehatan Coach Sintayong. Mudah-mudahan di beberapa minggu ke depan ini kondisinya sudah baik dan segera bisa kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan timnas. Nah, amin. Nah, mungkin dua terakhir Pak, kalau ini. Nah, nanti kan kita tentu akan ada 5 partai home. Nah, ini kan sangat penting Pak. Nanti akan disiarkan dari TV Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Nah, untuk lapangan ini bagaimana Pak? Supaya kita juga dilihat internasional tuh bangga
punya stadion dan lapangan yang bagus, Pak? Ya, yang pertama mungkin di bulan September itu tidak mungkin bisa menggunakan lapangan GBK dikarenakan kemungkinan ada kegiatan yang lebih besar, sehingga PSSI sudah memberikan sinyal bahwa akan dialihkan ke GBT di Surabaya. Tetapi untuk home berikutnya tentu kita berharap GBK siap lapangan dengan kondisi yang terbaik sehingga bisa membawa nama baik bangsa dan negara ini. Nah, terakhir Pak, ini banyak pertanyaan netizen Pak soal Martin Paes, seperti apa Pak terakhir update kasusnya? Ya, saat sekarang ini kita sedang mempersiapkan ke CAS ya, sehingga nanti bisa sesegera mungkin. Kami kondisi saat ini juga masih menunggu FIFA, dari Pak, ya? FIFA Ya. dari FIFA kita menunggu. Setelah itu nanti kan kita akan ajukan gugatan. Baik, terakhir Pak, mungkin pesan ataupun semangat untuk masyarakat Indonesia, penonton sepak bola Indonesia, mungkin ada yang Pak Sumarjini katakan dalam upaya untuk mendukung kita meraih mimpi untuk lolos Piala Dunia, apa Pak kira-kira? Yang saya mohonkan kepada seluruh masyarakat Indonesia adalah kita sudah tahu sekarang di round 3 ini lawan kita cukup berat ya, ada Jepang, ada Australia, ada Arab Saudi, ini kan boleh dikatakan sangat berat lah. Maka yang kami harapkan adalah dukungan dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dukung kepada timnas, terutama dukung pada para pemain, jangan terlalu para pemain ini dieluk-elukan sehingga juga akan membawa dampak psikologis yang tidak baik kepada para pemain. Kita tetap harus mendukung para pemain itu normal-normal saja, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan juga akan membawa dampak negatif ke diri para pemain. Baik, Pak Sumarji, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak sehat-sehat, sukses selalu. Semoga timnas nasional kita bisa meraih mimpi yang